Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah Safwa Hasibah, kelas 10 IIK 3 dalam mapel Penjas, yang guru mapelnya ialah Pak Richard Mahendra. Dalam penjelasan materi kali ini, saya akan menjelaskan pada materi atletik bela diri pada bab 2. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai materi atletik, pengertian, sejarah, dan cabang olahraganya. Dalam atletik, apa yang dimaksud dengan atletik? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apakah itu atletik dan hal-hal yang melingkupinya. Pengertian atletik. Cabang olahraga atletik atau atletik itu adalah cabang olahraga yang terdiri dari beberapa jenis olahraga fisik, seperti olahraga lari, lempar, lompat, dan jalan. Pendapat lain juga mengatakan bahwa atletik ialah jenis olahraga fisik yang menggunakan lintasan dan lapangan, seperti jalan, lari, lompat tinggi, dan lempar lembing. Dengan kata lain, atletik mengacu pada segala jenis olahraga, latihan, ataupun permainan yang menggunakan fisik manusia. Secara etimologis, istilah atletik berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon, yang artinya perlombaan atau kontes. Mengacu pada asal kata atletik, maka pengertian atletik dapat didefinisikan sebagai suatu perlombaan cabang-cabang olahraga tertentu, seperti jalan, lari, lompat, dan lempar. Menurut Ensiklopedia Indonesia, bahwa definisi daripada atletik adalah sesuai dengan apa yang sudah ada di atas, yang berarti pertandingan dan olahraga pada atletik. Sedangkan secara istilah terminologi, atletik adalah bentuk aktivitas manusia dalam sehari-hari yang diperlombakan dalam bentuk jalan, melempar, berlari, dan lain-lain. Pengertian atletik menurut para ahli agar lebih memahami apa itu atletik, maka kita dapat melihat pada beberapa pengertian daripada pendapat ahli-ahli berikut ini. Pendapat ahli yang pertama yaitu Edi Purnomo. Menurut Edi Purnomo, pengertian atletik adalah kegiatan atau aktivitas jasmani yang terdiri dari berbagai gerakan dasar yang harmonis dan dinamis, yakni jalan, lari, lompat, dan lempar. Menurut Sukirno, atletik adalah induk dari semua cabang olahraga atau mother of sport dan merupakan olahraga yang paling tua. Dan yang ketiga, menurut Muhammad Jumaidar Wijaya, menurutnya atletik adalah salah satu pendidikan jasmani dan kesehatan, yang atletik merupakan komponen pendidikan total yang mengutamakan aktivitas jasmani serta adanya pembinaan sehat, pengembangan jasmani, mental, sosial, dan emosional yang selaras, serasi, dan seimbang. Eri Priyatama, menurutnya pengertian atletik adalah olahraga sebagai besar kegiatan yang dilakukan di lintasan lapangan atau track sport. Selanjutnya, Muhajir. Menurut Muhajir, pengertian atletik adalah jenis olahraga yang tumbuh dan berkembang secara bersamaan dengan kegiatan alami manusia, seperti berjalan, berlari, menulis, dan melempar. Sejarah singkat atletik. Atletik adalah olahraga yang berasal dari kegiatan Olimpiade di Yunani pada kala tahun 776 Masehi. Yang kala itu perlombaan yang merupakan salah satu perlombaan lari yang diperlombakan. Atletik olahraga itu tuh memiliki organisasi formal
pada abad 19. Saat itu latihannya dilakukan di sekolah-sekolah Eropa, seperti acara Olimpiade yang diikuti oleh berbagai negara. Negara Indonesia mulai mengenal olahraga atletik pada awal tahun 1930-an. Yang Hindia Belanda juga mulai mengejar atletik di sekolah-sekolah daerahnya. Jadi kegiatan olahraga atletik di Indonesia sempat divakum dan dibekukan karena pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1946 terbentuklah Organisasi Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PERI dengan tujuan untuk menghidupkan kembali kegiatan olahraga atletik di Indonesia. Cabang olahraga atletik seperti sebelumnya ada beberapa cabang olahraga seperti olahraga jalan cepat, cabang atletik berlari. Cabang olahraga atletik itu dibagi lagi menjadi lari jarak pendek, lari jarak jauh, lari estafet, lari gawang. Setelah itu cabang atletik melempar. Cabang atletik melempar itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian seperti lempar lembing, cakram lempar, peluru tolak. Selanjutnya daripada cabang atletik melompat. Cabang atletik melompat dibagi menjadi lompat jauh, lompat tinggi, dan juga lompat jungkat-jungkit. Selanjutnya, itulah merupakan wawasan yang dapat ditambah mengenai daripada pengertian atletik, cabang olahraga atletik, dan juga macam-macam pembagian daripada olahraga atletik. Selanjutnya saya akan membahas dan menerangkan mengenai pencak silat. Pencak silat merupakan seni olahraga bela diri yang berasal dari pencak silat. Pencak silat merupakan olahraga seni bela diri yang berasal dari Asia Tenggara, Indonesia, Brunei Darussalam. Silat adalah istilah yang dikenal secara luas di kawasan Asia Tenggara untuk menyebut seni bela diri ini. Meskipun masing-masing negara tersebut juga memiliki penyebutan sesuai dengan bahasa lokal mereka, seperti gayong dan cengkak, biasanya dari Malaysia dan Singapura, bersilat dari Thailand, pasilat dari Filipina. Selanjutnya di Indonesia, sejarah pencak silat itu digunakan sejak tahun 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang ada di Indonesia. Yang awalnya pencak silat merupakan nama yang digunakan di Jawa, sedangkan silat digunakan di Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kalimantan. Namun seiring berjalannya waktu, pencak silat digunakan pada atraksi yang lebih mengedepankan unsur seni dan keindahan gerakan. Sedangkan istilah silat itu digunakan untuk atraksi yang mengedepankan unsur pertarungan. Pengertian pencak silat. Pencak silat diartikan oleh berbagai ahli seperti berikut. Pencak silat adalah gerakan bela diri tingkat tinggi yang disertai dengan perasaan, sehingga merupakan penguasaan gerakan efektif yang terkendalikan serta sering dipergunakan dalam latihan sambung. Pencak silat adalah sebagai fitrah manusia untuk membela diri dan sebagai unsur yang menghubungkan gerakan dan pikiran. Dari beberapa definisi daripada itu, pencak silat dapat diartikan sebagai hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integritas dalam lingkungan hidup, alam, dan sekitarnya, untuk mencapai keselarasan hidup guna peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal usul silat di Indonesia tidak dapat dipastikan bahwa kapan asal mula pencak silat ada di Indonesia.
Ada yang menyebutkan ini adalah kemampuan nenek moyang untuk melindungi dan mempertahankan kehidupannya. Selanjutnya, asal-usul silat di Indonesia. Itu awalnya di Candi Prambanan dan Borobudur yang menunjukkan sikap kuda-kuda pencak silat. Sejarah pencak silat ditemukan di Riau pada zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Kemudian menyebar di Semenanjung Melaka dan Pulau Jawa. Selanjutnya, nama Putra Setia yang diusulkan oleh Bapak Daeng sekaligus pengurus IPSI yang bermakna yaitu setia kepada Allah dengan beribadah, setia dan bakti kepada orang tua, setia kepada negara dan masyarakat yang baik. Selanjutnya dibahas bahwa teknik-teknik dalam pencak silat, teknik dasar seperti kuda-kuda, sikap pasang, gerakan langkah, jurus. Yang kedua, teknik serang, pukulan, tendangan, tangkisan, bantingan. Tingkatan dalam pencak silat, yang pertama pemula, mempelajari semua tahapan dasar. Yang kedua menengah, yang difokuskan pada semua gerakan dasar, pemahaman, variasi, dan bakat pesilat mulai terlihat. Yang ketiga, pelatih. Hasil dari kemampuan yang matang berdasarkan pengalaman di tahap pemula dan menengah. Yang keempat, pendekar. Pesilat yang telah diakui oleh para sepupu perguruan mereka akan mewariskan ilmu-ilmu rahasia tingkat tinggi. Jurus pencak silat. Pesilat berlatih dengan jurus-jurus. Jurus ialah rangkaian gerakan dasar untuk tubuh bagian atas dan bawah yang digunakan sebagai paduan untuk menguasai penggunaan teknik-teknik lanjutan dalam pencak silat. Saat dilakukan untuk berlatih secara tunggal atau berpasangan, penggunaan langkah atau gerakan kecil tubuh, mengajarkan penggunaan pengaturan kaki saat digabungkan, itulah dasar pasan atau aliran seluruh tubuh. Ciri-ciri pencak silat secara umum. Yang pertama, mempergunakan seluruh bagian tubuh dan anggota badan. Dapat dilakukan atau tanpa alat. Pencak silat tidak memerlukan senjata tertentu. Secara khusus, pencak silat itu dicirikan seperti sikap tenang, tidak hanya mengendalikan kekuatan dan tenaga, tapi juga menggunakan kelentukan, kelincahan, kecepatan, dan ketepatan. Lebih memperhatikan posisi perubahan dalam pemindahan berat badan, memanfaatkan serangan tenaga lawan, sehingga mengeluarkan tenaga seefisiensi mungkin. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai daripada pencak silat dan juga bagaimana gerakan-gerakan dasar dalam pencak silat. Semoga dapat menambah wawasan kita semua mengenai pencak silat dan juga olahraga atletik seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Demikian, inilah penjelasan saya mengenai bab 2 daripada atletik dan seni bela diri. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.